Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di obrolan langsung seputar Medan Petisah. Nah, hari ini sebelum kita memulai obrol kita hari ini, Pak, karena kita sudah mengikuti protokol kesehatan, jadi kami sudah mencuci tangan dan juga sudah menjaga jarak ya, Pak. Cuman agak susah ya, Pak, kita bercakap-cakap kalau pakai masker ini, Pak. Jadi kami ingin mohon izin untuk kalian semua untuk membuka masker kami. Silakan, Pak. Oke, masker kita sudah dibuka, udah enak kita nih, Pak. Untuk ngobrol-ngobrol seputar di Medan Petisah khususnya, Pak ya. Ada Bapak Donald R. Simanjunta, MIKOM ya, Pak. Bapak ini merupakan kepala seksi dari PMK di Kecamatan Medan Petisah. Kita akan membahas tentang UMKM nih, Pak. Bapak kan juga penanggung jawab, Pak, di UMKM ya, Pak. Nah, UMKM itu sebenarnya apa sih, Pak? UMKM itu adalah usaha produktif dari masyarakat yang mungkin skalanya agak sedikit dari usaha kecil, ya mungkin ada kategorinya ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan kemudian Undang-Undang Nomor tahun 9 Tahun 95. Itu ada usaha mikro, ada usaha kecil dan usaha menengah. Kalau mikro itu ditinjau dari segi tenaga kerjanya mungkin ya 1 sampai 5 orang. Kalau dia usaha kecil itu, usaha menengah itu dia dari mulai 10 sampai 99. Tadi setelah usaha mikro ada kecil, ada menengah kan gitu. Usaha kecilnya itu 10 sampai 20. Kemudian usaha menengahnya itu 10 sampai 100 kan gitu. Kemudian dari segi asetnya juga atau modalnya, kalau usaha mikro itu kan di bawah 50 juta gitu. Kalau usaha kecil itu 50 sampai 200 juta. Kemudian usaha menengah itu di atasnya sampai 1M atau 2,5 M gitulah dia. Itulah usaha yang kecil gitu. Itulah UMKM itu. Itulah ya, UMKM-nya. Berarti dia usaha yang mempunyai kriteria tersendiri ya, Pak. Dan itu diatur oleh pemerintah gitu, Pak. Jadi, Pak, program-program Pemko Medan untuk UMKM ini apa aja? Dengan wali kota baru ini kan ada visi misinya. Salah satu misinya itu kan memang ada kan Medan membangun itu ya. Jadi termasuk yang dibangun itu kan tidak hanya infrastruktur, tapi juga dari segi ekonomi masyarakat. Makanya pemerintah Kota Medan atau Bapak Wali Kota yang baru itu sangat concern, sangat fokus terhadap UMKM ini. Sekarang ini Pemko Medan sudah sangat aktif untuk melakukan pembinaan atau tahap awal dia pendataan dulu ya di UMKM ini. Ada dari Dinas Koperasi, dia Dinas Koperasi dan UMKM ini sekarang lagi mendata seluruh UMKM yang ada di Medan ini ya. Kalau untuk Medan Petisah ya sekarang kan masih berlangsung pendataannya terus. Untuk Medan Petisah itu sudah ada hampir 650 UMKM yang terdata kita. Nah, kemudian dari Dinas Ketahanan Pangan juga kemarin sudah berkolaborasi dengan kecamatan itu sudah melakukan pembinaan terhadap UMKM yang pangan olahan. Itu tanggal 12 kemarin ada sekitar 30 UMKM yang kita undang kemari, kemudian dari pihak pangan juga sudah melakukan pendataan dan kemudian berdiskusi sedikit, dan nanti mungkin akan dibentuk grup WA-nya supaya kita di situ bisa berdiskusi sesama pelaku-pelaku UMKM. Apa kendalanya, di mana terbenturnya, nanti kita coba fasilitasi dia sehingga tidak ada lagi kendala-kendala birokrasi terhadap UMKM ini. Kemudian dari Dinas DP3 APM juga sekarang ini sedang meminta data tentang industri rumah, ya kan, industri rumah yang ada di Medan Petisah. Kemudian kemarin dari pihak PMK juga ada meminta 10 rumah makan atau usaha yang bisa produksi nasi kotak dan kue kotak. Ini akan dibantu untuk masuk ke ULP. Sekarang ini kan sudah kita sekarang pesan-pesan itu kan lewat e-katalog semua kan gitu. Nah, ini akibatnya apa? Kadang-kadang usaha-usaha kecil itu yang agak aksesnya ke ke internet itu agak susah, ke e-katalognya agak susah, dibantu Pemko. Nanti makanya diminta sekarang ada 10 data rumah makan atau usaha-usaha kue yang bisa produksi itu. Jadi kalau itu masuk nanti di e-katalog kan, ya semua bisa pesan gitu. Kita pun kalau mau ada acara bisa pesan, buka dari e-katalog, ada listnya di situ, ada terdaftar kan gitu. Sehingga mereka bisa juga memperoleh order-order itu. Nah,
Kemudian ada juga sekarang kita memang dari Medan Petisah mencoba mendata apa produk-produk unggulan untuk khusus Medan Petisah ini. Nah ini sekarang sedang berlangsung semua. Ada yang masing-masing kelurahan sudah mulai mengirimkan datanya. Jadi mungkin dalam waktu dekat kita sudah clear semua data kita, semua ada tentang UMKM yang di Medan Petisah ini. Itu dia. Jadi kan tadi Bapak juga ngebahas tentang pendaftaran Pak untuk Pemko. Itu gimana cara mendaftarkan UMKM-nya itu? Pendaftaran itu memang ada linknya dibuka. Ya, ada linknya dibuka. Nanti bisa kita lihat linknya untuk mendata kalau dia memang UMKM. Tapi di samping itu kita juga proaktif juga dari pihak kecamatan, kelurahan dan kepala lingkungan itu proaktif turun ke bawah mengecek atau mendata usaha-usaha atau UMKM yang ada di wilayahnya. Mereka memang meminta data-data. Data dari diminta fotokopi KTP-nya, siapa dia, diminta fotokopi kartu rumah tangganya, kemudian mungkin nanti ada beberapa usaha-usahanya itu yang dipoto untuk sampelnya gitu, supaya bisa dilakukan pendataan, supaya mereka tahu di wilayah, misalnya di wilayah kerja dia itu apa sih usahanya, kalau misalnya usaha ini produknya apa sih gitu. Jadi kita punya database nanti semua tentang UMKM yang ada di wilayah kita masing-masing. Jadi kami harapkan juga ada kolaborasi di antara kita, warga dengan pihak kelurahan, pihak kepala lingkungan, pihak kecamatan, ada kolaborasi, kita saling sama-sama, ayo kerjasama, tolong dikasih datanya gitu. Jadi kita bekerja sama untuk membangun Medan ya Pak. Jadi untuk kendala dari pendaftaran Kepling itu nggak ada gitu? Kadang-kadang memang ada seperti hoax ya, barangkali ada kadang-kadang UMKM itu takut sih kasih data gitu. Nanti pajak saya dihitung katanya, enggak itu kan gini. Jadi ada beberapa UMKM yang agak-agak susah mengasih datanya, ya kan gitu. Jadi disitulah kita itu penting kan gitu ya. Gitu ya. Nah artinya kita tidak ada sangkut pautnya ke situ. Sekarang kita mau data apa sih usahanya, dengan adanya data itu nanti kita bisa melakukan pendataan kegiatan apa sih yang bisa membantu dia gitu. Nah, kegiatan apa yang bisa misalnya kita buat nanti ada satu kegiatan atau festival atau apa segala macam, kan kita tahu produk dia itu apa sih kan gitu. Dan kalaupun nanti misalnya kita membutuhkan ada kegiatan yang membutuhkan produk, kita tahu ini produk Sianu ada seperti ini gitu. Produk UMKM ini ada usahanya ini gitu. Jadi enak gitu kan. Masa kita ngambil-ngambil dari mana-mana padahal di wilayah kita itu ada kan gitu. Itulah yang perlu kita datanya gitu. Nanti untuk pendaftarannya yang mandiri juga ada kan Pak? Iya. Jadi kalau memang UMKM Medan Petisah mau daftar secara mandiri bisa melalui link gitu ada ya linknya, Pak? gitu. Ada linknya, nanti linknya di bawah ini, oke? Nah sekarang ini Pak, bagaimana cara UMKM Medan Petisah ini untuk mengikuti program-program dari Pemko Medan Pak? Yang penting seperti tadi, ketika misalnya ada kepala lingkungan data, minta data silakan aja. Kemudian kita kan kolaborasi kerjasama, tidak usah takut ya kan gitu. Jadi nanti dengan seperti itu kita pun nanti kalau ada kegiatan-kegiatan baik di dinas atau kita selalu usahakan ikutkan UMKM tadi. Didahulukan kita. Seperti kemarin kita sudah melakukan kolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan kan, UMKM-nya kita undang, mereka bawa contoh produknya loh gitu. Jadi di ketahanan pangan juga sudah terdata dari Medan Petisah itu usahanya ini ada yang seperti ini gitu. Nah nanti ketika ada misalnya ada kegiatan yang butuh misalnya satu produk, ya kan dia tinggal lihat ini dari Medan Petisah ada seperti ini produknya, tinggal kontak. Nah gitu dia. Ibarat gitu ya Pak, tak kenal maka tak sayang ya Pak. Jadi kalau kita nggak kenal gimana kita mau mendahulukan gitu ya Pak. Terus gini Pak, ini kan UMKM di Petisah ini kan pasti banyak Pak, karena kan kita ini banyak pengusaha di sini Pak, ya kan Pak. Jadi menurut Bapak lah, apa aja sih unggulan UMKM Medan Petisah ini Pak? Di Medan Petisah ini sebenarnya cukup banyak kuliner ya, pusat jajanan juga, pusat oleh-oleh juga ada kan. Nah, kalau Medan Petisah ini barangkali yang cukup terkenal itu kan seperti misalnya Bika Ambon. Itu di seputaran Mojopahit itu ada berapa puluh itu loh usaha-usaha yang Bika Ambon itu kan gitu. Sekitar 30 pun ada itu, sekitar 30 usaha. Dan dari dulunya yang terkenal itu memang kalau Bika Ambon itu ya dari daerah Medan Petisah ini kan gitu ya, sekitar Jalan Mojopahit dan seputarannya kan gitu. Orang kalau nyari Bika Ambon ke Petisah pasti ke situ ya kan. Padahal namanya Ambon ya kan. Carinya di Medan juga kan gitu ya kan. Bika Ambon tapi carinya di Medan gitu. Mungkin di Ambon sendiri nggak ada itu ya kan. Gitu. Kemudian di situ juga ada biasanya manisan-manisan. Ada juga kadang-kadang orang dari mana-mana cari manisannya di situ kan gitu. Kemudian kalau ada juga yang seperti misalnya Bolu Meranti kan gitu. Itu masih di wilayah Medan Petisah. Kemudian kalau di seputaran Gatot Subroto itu ada kerajinan-kerajinan rotan itu loh.
Itu ada kerajinan Itu termasuk rotan, UMKM itu kita ya? itu masuk UMKM kita. Produknya juga di wilayah kita itu. Iya. Dia dibuat di wilayah kita, warga kita. Itu di daerah Kelurahan Seis Kambing D ya. Jadi ada di situ produknya, ada kursi, ada misalnya buat meja, ada macam-macam lah, ada keranjang tempat apa namanya souvenir gitu, banyak di situ. Mainan kuda-kudaan. Ada mainan kan gitu, macam-macam dia di situ produk kerajinannya gitu. Jadi biasanya kuliner ada, itulah kalau untuk Medan Petisah kulinernya ada, kerajinannya juga ada gitu. Itu ya. Memang banyak ya Pak, kalau di Medan Petisah ini banyak sekali lah UMKM kita ya Pak. Nah ini terakhir nih Pak, apa harapan Bapak untuk UMKM Medan Petisah ini Pak? Kita berharap pihak UMKM ini juga jangan mempunyai apa namanya pandangan yang negatif dengan kita gitu, jangan ya. Kita sama-sama loh, kita juga berkepentingan supaya UMKM kita bisa maju ya. Karena sebenarnya sudah terbukti ya ketika krisis moneter dulu ya, UMKM itu yang bisa bertahan kan gitu. Kalau usaha-usaha besar itu banyak yang tumbang, tapi UMKM itu bisa bertahan. Dan UMKM ini itu banyak melibatkan tenaga kerja. Kalau kita hitung-hitung ya nanti mungkin untuk UMKM ini Medan Petisah barangkali sampai ribuan itu kan. Itu kan menyerap banyak tenaga kerja. Nah, itulah yang bisa menjadi tulang punggung ekonomi kita. Jadi ayo sama-sama kita juga dari kelurahan, dari kepala lingkungan, dari kecamatan, kita juga berkepentingan untuk membangun UMKM di wilayah kita. Ayo sama-sama. Apa persoalannya? Silakan sampaikan ke kita. Kita diskusikan. Apa yang bisa kita bantu, apa yang kita bisa fasilitasi, kita fasilitasi. Kita berkepentingan supaya UMKM di wilayah kita bisa maju. Gitu. Nanti kecamatan membuka diri nih untuk pengusaha-pengusaha UMKM di Kecamatan Medan Petisah ya Pak. Jadi tunggu apa lagi? Kita daftarkan diri kita di UMKM Medan Petisah. Nah, cukuplah mungkin ya Pak bincang-bincang kita hari ini Pak, obrol-obrol kita hari ini Pak. Nanti kalau lama-lama kita nanti susah Pak. Ya Pak, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Oke, demikian obrol-obrol kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.